Baik, kita akan bahas saham-saham yang menjadi pilihan di pagi hari ini, Mas Andika. Dari Anda, diantaranya adalah seperti Anda pemirsa dapat saksikan di layar televisi ada BBRI, kemudian Telkom, Antam, dan juga Harum. Semuanya direkomendasikan. Oke. Baik, Mas Andika, Iya, boleh dikonfirmasi lagi. Saham-saham pilihannya adalah BBRI, Telkom, Antam, dan Harum, betul? Atau data yang lain? saya BTN, BRI, Astra, BRIS ya. Baik, disampaikan langsung ya Mas. Untuk saham pilihannya yang pertama BBTN, silakan analisisnya seperti BTN, apa? iya Mas, ini BTN memang kalau secara teknikal ya, dia itu sudah di Fibur 1,8%-nya Ya, dan di level 1430 ya. Dan 2 hari ini memang nampaknya pergerakan harga tertahan di support itu. Dan kalau saya lihat kalau BBTN sendiri berhasil break level 1500, maka BBTN ini berpotensi ya untuk membentuk wave 3-nya nih Mas. Wave 3 dari tiganya dan berpeluang untuk menguat ke level 1540 hingga 1570 untuk tradingnya ya. oke. Seperti itu Mas. Selama 1 minggu sudah melemah 8,15%. Pelemahan ini mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk bisa masuk ke BBTN. Tadi rekomendasi apa? Sorry Mas Andika. Buy on breakout 1500 Mas. Buy on breakout 1500, sekarang ada di level 1465. Artinya bisa langsung masuk ya. Betul Mas, kalau lebih confirmnya sih kalau BTN bisa break 1500 akan lebih baik ya kalau kita lihat dari candle daily-nya. Oke, secara target di pertengahan tahun ataupun mungkin sampai akhir tahun potensial upside-nya seperti apa untuk BBTN Mas? Oke, kalau kita lihat ya memang BBTN ini sudah mulai uptrend kembali ya Mas. Dan memang ini salah satu bank BUMN yang masih lagging saya lihat. Karena yang big bank lainnya yang BUMN sudah mencetak ATH beberapa waktu yang lalu. Sehingga memang kalau saya lihat ya untuk BBTN ini masih berpeluang untuk ke level 2000 hingga 2100 untuk jangka menengah hingga jangka panjangnya. Oke, sejauh ini direkomendasikan untuk dikoleksi untuk jangka menengah ke panjang untuk BBTN dari Anda? Betul Mas. Boleh kita perhatikan ya untuk BBTN ini masih sangat menarik untuk dikoleksi Mas. Yang menarik juga BBTN yang mencatatkan pertumbuhan KPR subsidi dan non subsidi sebesar 66%. Tentu saja ini dapat menjadi income yang menarik juga untuk BBTN. Baik, berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan adalah BBRI, betul ya Mas Andika ya? Betul Mas, BRI. Oke. BRI memang dari highest-nya ya, harga tertinggi di tahun ini itu sudah turun kurang lebih 14% ya. Baik. Jadi memang ini juga sudah mendekati level support di 5375, sehingga kalau saya perhatikan memang untuk BBRI sendiri ini pergerakan harganya penurunannya sudah relatif terbatas dan juga sudah jenuh jual, sehingga mulai dari sekarang ini ke sampai support di 5375 harusnya BBRI sudah menarik untuk kita koleksi Mas. Oke, dalam 3 bulan sudah melemah 0,88%, 1 bulan melemah 6,61%, dan dalam 1 minggu tadi kemudian sempat terlihat di RTI sudah melemah 10%. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian bisa masuk ke BBRI ya dengan rekomendasi buy on weakness, which is sekarang sedang kemudian melemah, tapi kemudian di pembukaan perdagangan sesi 1 menguat 0,44%. Artinya memang analisis Anda cukup inline dengan apa yang kemudian dipikirkan oleh investor begitu ya, bisa masuk ke saham yang fundamentalnya sangat baik tapi dengan harga yang terdiskon. Dari BBRI kita ke Astra Internasional, seperti apa Mas? Betul Mas, ini Astra memang kalau kita perhatikan masih dalam fase sideways-nya dan dia lagi bergerak di level 5175 support dan 5425 resisten. Jadi memang untuk saat ini para pelaku pasar bisa trading nih di saham Astra ya. Dan juga kalau kita lihat memang Astra ini akan sebentar lagi RUPS nih tanggal 30 April ya selepas libur lebaran, dan ini nantinya kalau kita lihat ya view-nya memang agak lumayan nih yield-nya atau dividend payout ratio-nya, dan nantinya ini akan menjadi sentimen positif nih untuk pergerakan Astra sebulan ke depan seperti itu Mas. Baik, hanya trading saja atau direkomendasikan untuk menengah ke panjang untuk Astra? Kalau saya lihat memang trading di range 5175 hingga 5425. Oke. Dan juga kalau dia berhasil break 5425 maka Astra akan berpeluang untuk melanjutkan penguatan ke level 5700 hingga 5800. Baik, itu target hingga akhir tahun atau?
Enggak mas. Kalau misalnya dia break 5425 ya ada peluang hingga semester 3 mas. Baik, ini ruangnya masih kemudian cukup lebar, harga terakhir di level 5.250 bisa langsung masuk ke Astra ya? Betul mas. Baik, dari Astra kita langsung ke BRIS, seperti apa untuk Bank Syariah Indonesia? Oke, Bris mas, kalau kita perhatikan ya, dia kemarin turun dan selama dia tidak jebol ke bawah level 2440 ya, tidak turun, maka Bris berpotensi untuk membentuk wave 2 dari wave 5-nya mas. Sehingga memang ini berpeluang untuk kita koleksi. Dan memang kalau dia break dari level 2700, highest-nya 2 hari yang lalu ya, hari Selasa, maka BRIS berpeluang untuk langsung naik ke level 2870 untuk membentuk wave 3 dari wave 5 dari wave 3-nya mas. Oke, level terakhir ada di 2660. Anda rekomendasikan untuk buy on Buy weakness on weakness begitu dulu ya? mas. Oke, baik. Level terakhir kita ada di level 2660. Tunggu dulu ya. Iya mas, kalau misalnya dia break 2700 justru akan menjadi sinyal bagus untuk pergerakan saham BRIS. Baik, ada proyeksi untuk target harga dari BRIS sendiri sampai akhir tahun? 3.300 3.500. Oke, ini menarik sekali ya, secara kemudian jarak dari harga terakhir sampai dengan target yang Anda tadi sampaikan. Baik, Mas Andika, kita akan jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kadakahita Selvera, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan data dari IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini. IHSG beberapa saat yang lalu mencatatkan penguatan di level 7.200,472 dan menguat sebesar 33,628 poin. Dan saham-saham yang masuk dalam tahap gainer sejauh ini ada Cegas, kemudian juga ada PPRI, Area, DMMX, Fire, Maya, Bike, Highs, dan Kici. Kemudian top losers sejauh ini ada Nice, ada Nine, kemudian LMAX, Diva, PSAB, Koka, TFAS, IDPR, dan juga Amin. Ini yang tercapture kurang lebih 1-2 menit yang lalu. Pergerakan tentu saja masih akan terlihat dari RTI jika Anda kemudian melihat update dari pergerakan harga-harga saham dan juga pergerakan dari IHSG saat ini. Kami masih berbincang bersama Mas Andika. Mas Andika, kalau kita lihat secara proyeksi lah ya, di perdagangan terakhir sebelum libur Lebaran untuk IHSG, apakah kemudian akan melanjutkan pelemahannya? Karena sejauh ini di pembukaan perdagangan C1 menguat, Mas Andika. Ada potensi ya mas, untuk 2 hari perdagangan ini itu IHSG itu akan berpeluang menguat ya mas, mengalami technical rebound untuk membentuk wave C dari wave 4-nya nih mas. Dia sekarang kan di 7166 ya, nanti akan ada peluang itu di 7240 mas, untuk menguatnya. Memang sedikit doang mas, habis itu untuk IHSG sendiri berpotensi lower low lagi nih, turun ke bawah level 7137. Proyeksi saya memang IHSG ini ke 7050 hingga 7070 dulu mas. Mengingat pelemahan dari saham-saham berbasis perbankan beberapa waktu yang lalu, ini nampaknya kemudian cukup menarik perhatian dari investor, kemudian kembali masuk ke saham-saham yang dinilai menarik. Penguatan most likely mungkin akan terjadi hari ini, tapi di perdagangan terakhir di hari Jumat, Anda melihatnya seperti apa mas? Akankah kemudian kembali terkoreksi karena Masih dijadikan momentum untuk realisasi keuntungan? Kalau 2 hari ini saya lihat memang akan ada technical rebound mas dari IHSG. Oke, jadi most likely akan ditutup di zona positif ya untuk IHSG di hari Jumat nanti ya? Iya betul mas. Oke, baik. Kalau kita lihat dari saham-saham lain yang tentu saja menarik di luar saham-saham yang Anda tadi sampaikan secara sektoral, yang menarik lagi untuk dicermati sektor apa saja mas? Oke, saya memang lebih ke perbankan ya, dan juga teman-teman bisa perhatikan komoditas nikel dan timah, karena memang ini 2 komoditas ini juga naik ya, mengikuti saham atau komoditas itu minyak ya, juga naik, timah dan nikel, dan satu lagi ya komoditas itu CPO tuh lagi naik mas. Oke, ada apa dengan saham-saham berbasis CPO ataupun perkebunan, Mas? Dan apa rekomendasinya untuk saham-saham berbasis ini? Ya mas, karena kita ketahui ya
ini lagi karena momentum Lebaran ini tentunya minyak sawit itu akan mengalami peningkatan demand Mas karena Ya. adanya libur panjang seperti itu di beberapa negara ya seperti Malaysia, Indonesia, India kan dengan jumlah penduduk yang banyak seperti itu Mas. Dan konsumsi juga akan meningkat begitu ya. Betul Baik, Mas. yang perlu diantisipasi dan juga mungkin tips perdagangan di hari ini apa saja Mas Andika? Oke, untuk para pelaku pasar ya, memang untuk saat ini kita bisa mulai mencicil untuk saham-saham yang berfundamental baik ya, terutama bank big caps gitu ya, yang memang sedang turun dari harga tertinggi tahun ini. Dan untuk para trader memang karena volatilitas market yang sedang tinggi bisa dimanfaatkan untuk trading seperti itu Mas. Baik, Mas Andika terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga memang analisa dari Anda dapat kemudian menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk investor dalam melakukan strategi perdagangannya hari ini. Terima kasih, sukses untuk Anda, saya selalu sampai jumpa Mas Andika. Oke Mas, terima kasih. Baik,